Ada banyak istilah-istilah yang tidak familiar dan tidak akrab di telinga saudara-saudara sekalian. Namun demikian saya harap kita semua mau belajar. Tidak berlebihan saya katakan bahwa kelas ini adalah kelas yang mahal. Dan bahan ajar yang saya bagikan ini akan melengkapi, melandasi kita di dalam mengenal Allah yang benar. Ingat, umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan saudara berkata, saya bukan teolog, saya tidak perlu belajar teolog. Itu keliru. Kalau monyet mau bisa bergaul dengan monyet lain, dia harus belajar monyetologia. Kalau manusia mau bergaul dengan Allah penciptanya, dia harus belajar teologia. Dan ini mutlak. Semua orang itu berteologia. Bahkan seorang ateis juga berteologia. Ketika dia berkata Allah sudah mati, Allah tidak ada, itu teologianya. Kalau seseorang berkata Tuhan menolong saya, Tuhan menjamah saya, bla bla, itu teologia. Teologia dalam tataran tertentu. Nah, kita mulai dengan doktrin Allah bagian pertama yang saya beri judul mengakui keberadaan Allah. Kita akan mengikuti sesi yang panjang. Setelah doktrin Allah dalam banyak sesi, kita masuk sesi doktrin kristologi. Siapa Kristus? Pada waktu di dunia dia mengosongkan diri, apa artinya mengosongkan diri? Apakah dia manusia? Lalu bagaimana keilahiannya? Pada waktu dia di dunia, siapa yang ada di surga? Lalu kita juga belajar mengenai Roh Kudus. Belajar mengenai Tritunggal. Dan lain sebagainya. Kelas ini mahal. Dan saya berharap bahwa apa yang masuk direkam akan juga menjadi berkat bagi banyak orang saudaraku. Nah, saudara adalah orang pertama ya yang mendengar pengajaran ini dalam rangka pendalaman Alkitab ya. Pertanyaan yang terus digemakan oleh manusia baik yang mencari Allah maupun yang tidak mempercayainya adalah bagaimana manusia tahu bahwa Allah itu ada? Saudara sekalian, bagi mereka yang dibesarkan dalam lingkungan orang-orang beragama, yang masyarakatnya sudah terbiasa meyakini bahwa Allah ada. Pertanyaan bagaimana manusia tahu bahwa Allah itu ada? Itu pertanyaan yang dianggap konyol. Pertanyaan yang akan diabaikan. Pertanyaan yang tidak perlu dipersoalkan. Pertanyaan yang tidak bermutu dan tidak perlu diperkarakan. Sebab kalau seseorang ada dalam lingkungan masyarakat yang religius, mereka sudah sangat yakin kalau Allah itu ada. Nurani mereka telah tergores sangat dalam untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Belum lagi saudara, ada pengalaman-pengalaman adikodrati, pengalaman-pengalaman spektakuler yang tentu mereka asumsikan sebagai tindakan dari Allah yang mereka percayai. Maka mereka sangat yakin bahwa Allah sungguh-sungguh realitas yang tidak terbantahkan. Misalnya kecelakaan, lalu bisa lolos dari kecelakaan. Mereka mengasumsikan itu pekerjaan Allahnya. Bahkan untuk pembelaan terhadap apa yang diyakini, kalau mereka mengalami satu hal yang buruk, mereka berkata, ini kehendak Tuhan, ini takdir. Tetapi kalau mendapatkan berkat, mereka berkata, ini pekerjaan Allah, Allah itu baik. Mereka juga tidak mau melukai hati yang mereka percayai sebagai Allah itu. Dan banyak lagi saudaraku, hal-hal yang spektakuler yang bisa terjadi. Mengusir setan gitu ya. Oleh tokoh-tokoh agamanya. Dan itu mereka asumsikan sebagai satu perbuatan dari Allah yang menyertai mereka.
Jadi bagi mereka Allah adalah pribadi yang eksis, bukan suatu kesulitan untuk meyakininya. Sebab keyakinan itu sudah menyatu, saudaraku, dalam kehidupan mereka. Mengalir dalam darah dan syaraf-syaraf jiwanya, mengakar sangat kuat. Hampir mustahil membuat mereka tidak beragama. Di negara yang memiliki sila ketuhanan yang maha esa seperti Indonesia, masyarakat terkondisi mempercayai bahwa Allah itu ada. Suasana masyarakat religius itu kondusif, sangat kondusif membangun keyakinan akan keberadaan Allah. Tentu keyakinan yang saya maksud di sini adalah pengaminan akali, persetujuan pikiran. Sebab dari kecil sudah diajar mengenai satu Allah. Allah itu begini, Allah itu begitu, saudara. Secara akal mereka menerima saja, setuju saja. Mereka menerima keyakinan yang diwariskan oleh orang tua mereka tanpa bantahan sama sekali. Bahkan tidak ada usaha untuk mempersoalkan, mempertanyakan, dan mengkritisi keyakinan yang sudah ada. Walaupun saudara, keyakinan itu tidak logik, bertentangan dengan nalar. Tetapi begitu kuatnya apa yang diwariskan oleh orang tua berkenaan dengan Allah yang diakui sebagai maha kudus, maha tinggi, maha mulia, maha terhormat. Maka mereka menerima saja. Jadi acceptable-nya itu tinggi. Nah, disadari atau tidak disadari, kondisi ini, saudaraku sekalian, kondisi untuk mempercayai bahwa Allah ada tanpa nalar yang optimal untuk menganalisanya, itu bergulir begitu rupa. Dan sebenarnya ini sebuah intimidasi yang sangat kuat, tetapi terselubung. Dianggap sah. Keyakinan seperti ini diturunkan dari satu generasi ke generasi lain secara otomatis. Dan di masyarakat yang mempercayai Allah itu ada, berani mengaku, berani berikrar Allah tidak ada, aib, saudaraku. Tetapi sayangnya, masyarakat seperti ini sering hanya memandang Allah sekedar sebagai simbol keagungan. Simbol keagungan orang bermoral atau orang beragama. Tanpa memahami keyakinannya dengan baik. Serta mengamalkan ajarannya secara konsisten. Kalau dengan kacamata jujur, inilah analisanya, saudara. Dengan pengaminan akali, dengan persetujuan pikiran mengenai Allah yang mereka telah miliki, mereka merasa sudah bersikap pantas, sudah bersikap benar terhadap Allah. Mereka merasa sudah bertuhan, mereka merasa sudah menghormati Allah. Tetapi ironisnya, saudara, fakta menunjukkan bahwa moral masyarakat seperti ini ternyata tidak mutlak lebih baik dari masyarakat yang tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Ngerti maksud saya, saudara? Dan itu fakta. Lihat negara-negara yang katanya mempercayai Allah itu ada. Moralnya tidak lebih baik dari masyarakat. Pasti orang beragama lebih baik. Tidak mutlak. Memang ada kecenderungan. Kalau masyarakat masih mempercayai Allah, itu ada semacam kekang. Karena pasti punya hukum. Dan hukum agama rata-rata baik. Pasti masih ada kekang. Masih ada tuntunan. Ada koridor. Masih. Tetapi tidak mutlak. Sebab kenyataan juga. Di masyarakat yang mempercayai Allah, moralnya tidak mutlak lebih baik dari masyarakat sekuler. Atau masyarakat yang tidak mempercayai Allah itu ada. Ini ironis sekali, saudaraku. Situasi seperti ini juga ada pada lingkungan masyarakat yang mayoritasnya orang-orang Kristen. Nah, ini saya
juga menunjuk orang Kristen. Mereka adalah orang-orang Kristen KTP, Kristen keturunan, yang melestarikan agama Kristen dan melakukan ibadah liturgi rutin yang setia. Tetapi mereka tidak melakukan usaha untuk mengeksplorasi kebenaran firman Tuhan secara memadai dan tidak berusaha mengamalkan. Jadi jangan heran kalau ada masyarakat yang mayoritas Kristen, tetapi di tempat itu berbagai pelanggaran moral yang memalukan terjadi. Nanti kita akan memetik pelajaran dari kondisi ini, saudara. Bahwa agama yang diwariskan cenderung membuat orang tidak serius mengeksplorasi agama itu. Berbeda dengan negara-negara atau masyarakat yang menghargai berpikir bebas. Seperti Singapura. Mereka bangga bisa berkata, I am free thinker. Berani. Seorang ateis bisa bangga dengan sudut pandang berpikirnya mengenai Tuhan. Bahwa ia tidak percaya bahwa Allah itu ada. Saya pernah ketemu dengan orang Eropa. Ketika saya tanya, you are Kristen? Apa? Kristen. Untuk apa? Mereka terang-terangan menyatakan tidak membutuhkan Tuhan. Tidak membutuhkan agama apapun. Mereka juga bangga mengaku sebagai pemikir bebas. Dan biasanya orang-orang seperti ini bisa melontarkan kecaman terhadap orang-orang beragama. Bahkan kepada Tuhan sendiri yang dianggap fantasi atau isapan jempol. Hal ini biasanya terjadi di negara-negara yang mengkampanyekan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak berpikir bebas. Dan yang mengerikan apa yang terjadi? Allah diam. Karena Allah diam, mereka pikir benar Allah sudah mati. Menurut kelompok orang-orang ini, tidak mempercayai bahwa Allah ada adalah bagian dari kebebasan hak asasi. Mereka memandang bahwa negara pun tidak berhak memaksa mereka untuk beragama dan bertuhan. Bagi mereka Allah adalah personifikasi ide abstrak semata-mata. Sah-sah saja untuk menolak secara mutlak keberadaan Allah. Mereka tidak merasa perlu beragama, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menganggap agama memancarkan pengaruh negatif dalam kehidupan manusia. Tidak sedikit di antara mereka yang secara provokatif mengikrarkan diri sebagai tidak beragama dan tidak bertuhan. Hal mana sukar terjadi di Indonesia, di mana masyarakat memiliki sila ketuhanan. Dewasa ini semakin banyak pemikir-pemikir dan kaum intelektual yang menganut paham nihilistis, saudaraku. Ya. Paham ini menyatakan bahwa dewa-dewa dan Allah tidak ada atau tidak perlu ada. Bagi mereka segala sesuatu yang tidak diverifikasi atau dibuktikan, tidak bisa dibuktikan ala sains adalah nonsen. Jadi keberadaan Allah dianggap irasional. Kalau di Indonesia berhubung ada ketuhanan yang Maha Esa, maka mereka tidak berani provokatif. Tapi tindakan mereka menunjukkan yang mereka tidak merasa perlu Allah. Termasuk orang-orang Kristen yang bisa bertahun-tahun tidak ke gereja. Dia lupa tahun berapa dia ke gereja. Jadi keberadaan Allah dianggap irasional. Karenanya tidak perlu dipercayai sebagai realitas atau pribadi yang eksis atau ada. Seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan ateis, baik ateis teoritis maupun ateis praktis seperti ini, percaya akan Allah dianggap sebagai kebodohan. Mereka memandang orang-orang beragama adalah korban indoktrinasi yang salah. Dan mereka orang-orang yang menyangkal secara mutlak keberadaan Allah. Namun demikian seperti yang tadi saya singgung, tidak bisa dibantah kalau masyarakat masih mempercayai Allah lebih terkondisi untuk hidup diatur oleh hukum-hukum yang dipercayai sebagai pemberian Allah walaupun tidak mutlak. Di masyarakat seperti negeri ini sulit ya liberalisme tanpa batas mendapat tempat di masyarakat. Beda dengan di barat, Eropa, Amerika, mereka bisa membuat tulisan Tuhan sudah mati, mereka berjalan di jalan-jalan. Betul nggak? Gitu saudara.
Di Sydney ada festival setiap tahun di mana para homo membuat semacam festival, ya. Mereka berjalan di jalan-jalan, ya, mereka pelukan, mereka ciuman. Itu sebenarnya bahasa bahwa mereka tidak percaya akan Allah. Ini analisa, ya. Ini analisa jujur, ya. Dan saudara tentu belajar, ya. Ini analisa jujur. Satu sisi ada masyarakat beragama, sisi lain masyarakat sekuler, ya. Seperti di barat itu masyarakat sekuler. Nah, berkenaan dengan apakah Allah ada, ya. Kita melihat filosofi yang disebut sebagai nihilisme. Secara khusus kita perlu bahas ini, saudaraku, ya. Sebab paham atau filosofi ini sangat dominan mempengaruhi manusia modern. Sangat dominan mempengaruhi manusia modern. Mungkin di Indonesia, di mana televisi swasta maupun pemerintah masih banyak acara-acara agama, saudara, ya. Entah itu agama A atau agama B. Jadi suasana keberagamaan ini sebenarnya menjadi penjaga, masih menjaga, menahan liberalisme yang tanpa batas, saudara. Orang diajak untuk mempercayai adanya Allah. Tetapi kalau di negara-negara yang agama tidak dominan, wah saudara, itu makin fasik. Makin fasik. Manusia makin fasik. Filsafat nihilisme ini mencengkram. Nihilisme merupakan filsafat hidup yang bertumbuh pada keyakinan, tadi disinggung juga di atas, bahwa Allah tidak ada. Tidak ada dewa-dewa. Dan tidak perlu ada apa yang dipandang oleh orang-orang beragama sebagai yang ilahi. Nah saudara yang ke gereja dari kecil juga Kristen, tidak asing, ya. Dan sangat menerima adanya yang ilahi atau Allah. Tapi coba saudara lihat orang-orang yang tidak dalam lingkungan beragama, yang tidak mendengar kampanye-kampanye keagamaan. Mereka memandang Allah tidak perlu ada atau tidak ada. Bagi filosofi ini, ya, mereka berpendirian tidak ada yang lain dalam kenyataan hidup ini kecuali manusia, aku. Kata nihilisme berasal dari kata nihil dan isme. Nihil berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti tak suatu pun, tiada apa-apapun. Sedangkan isme berarti aliran, pandangan, keyakinan, dan paham. Jadi nihilisme adalah paham atau ajaran atau keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Menurut Rasul Petrus, saudaraku, pada akhir zaman akan muncul pengecek-pengecek seperti ini. 2 Petrus pasal 3. Mari kita baca. 2 Petrus pasal 3, saudara. 2 Petrus pasal 3. Ayat 1. Ayat yang pertama. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah kuucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Oke, cukup. Teruskan Pak pembacaannya. Kita ke halaman 3. Mereka adalah kelompok pengejek-pengejek yang melecehkan Tuhan
dan menentang keberadaan Tuhan secara frontal. Nah, yang mengerikan Tuhan diam. Tuhan diam. Dan ini membuat mereka semakin menjadi-jadi, makin tidak takut. Terus? Bila Tuhan dianggap tidak ada atau nihil, maka besar kecenderungan para penganut falsafah ini melepaskan norma-norma kemasyarakatan konservatif, suara hati nurani yang benar, dan Alkitab. Ini merupakan celah besar di mana iblis dapat bertengger dan berdiam tetap dalam kehidupan seseorang. Akhirnya hati nurani mereka menjadi gelap dan tidak akan dapat memahami kebenaran Allah. Matius 6 ayat 22, Lukas 11 ayat 34. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan mengundang iblis mendominasi seluruh kehidupannya. Nah, saudara, kelompok pengejek ini nyata dalam hidup di masyarakat. Kelakuan yang tidak memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Menginjak-injak keadilan, ya. Menghalalkan cara mengkhianati negara, menginjak-injak sumpah jabatan. Tidak punya malu, saudara. Tidak punya malu. Saya kira banyak kasus-kasus di negeri ini yang melibatkan banyak orang-orang terhormat, ya, yang tentu tidak mau mengaku kesalahannya. Tapi orang tahu pasti kamu salah. Ya kan? Tidak punya malu. Ini contoh. Ini jelas contoh, saudara. Oke, terus. Pemazmur menyinggung mengenai orang-orang nihilistis sama dengan orang-orang ateis. Mazmur 14 ayat 1, 53 ayat 2. Dari apa yang diuraikan pemazmur, ia menunjukkan bahwa orang yang tidak mengakui eksistensi Tuhan pastilah bebal dan fasik. Dewasa ini di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, gerakan modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan, manusia menjadikan manusia tidak memerlukan Tuhan. Karenanya menentang adanya Allah. Iya, menentang adanya Allah dalam atau melalui perbuatan. Terus. Sehingga dalam segala kegiatan mereka tidak memerlukan Tuhan dan normanya. Walaupun mereka nampak sebagai orang-orang yang beradab, moralis, dan edukatif, tetapi mereka tidak memiliki norma Allah. Kehidupan mereka akan makin nyata sebagai orang yang sebenarnya tidak beretika, tidak bermoral, dan tidak berhukum. Bagaimanapun pola tindak seseorang akan menunjukkan apakah orang tersebut percaya adanya Allah atau tidak. Ya, saudara. Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9-10 Paulus berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, untuk berkenan. Kenapa? Sebab perbuatan baik saudara menunjukkan iman saudara. Orang mengaku beriman, tapi tidak memiliki perbuatan baik dalam ukuran Tuhan, berarti dia tidak percaya. Oke, terus. Di dunia barat, keyakinan adanya Allah dengan segala eksistensinya ditolak oleh banyak orang. Ini sangat ironis sekali. Sebab dahulu dari baratlah sending penginjilan merambah ke negara-negara Asia. Sehingga kekristenan menjangkau banyak negara di Asia. Sekarang keadaannya terbalik. Orang Asia yang giat mencari Tuhan. Tetapi sebaliknya orang-orang barat tidak terlalu mempedulikan agama. Negara-negara barat yang dahulu adalah negara-negara Kristen, sekarang menjadi negara sekuler, yang tidak atau kurang menghargai nilai-nilai spiritualitas. Rupanya di dunia barat, khususnya di Eropa, iblis berhasil mengecoh banyak manusia untuk tidak percaya adanya Allah. Dalam hal ini, tentu iblis mengembangkan berbagai teori yang bertujuan menentang keberadaan Allah. Termasuk evolusi misalnya. Nah, kalau Amerika masih, kekristenan masih ada detaknya, saudara. Dan jujur saja banyak gerakan-gerakan di lingkungan karismatik di Indonesia dipengaruhi oleh orang-orang Kristen Barat, Kanada, ya. Seperti dulu ada Holy Laughter, ya, Slay the Spirit, itu semua berasal dari Kanada, dari Amerika. Dengan gerakan praise worship, ya Toronto Blessing itu Kanada ya.
gerakan kemakmuran itu dari Amerika. Amerika masih ada detak-detak keberagamaan, saudara. Tapi Eropa hampir. Dulu masih ada penginjil-penginjil dari Jerman gitu. Tapi sekarang tinggal satu penginjil dari Jerman. Dulu Johann Maspach dari Belanda. Sekarang namanya juga sudah nggak terdengar, saudara. Ya. Di Eropa hampir nggak ada penginjil. Nggak ada. Hampir nggak ada. Eropa itu jadi negara sekuler. Oke. Terus? Memang inilah kenyataan hidup dunia modern. Betapa sukarnya mempercayai bahwa Allah itu ada dan hidup. Hal ini disebabkan oleh karena manusia telah hanyut dengan falsafah nihilisme ini. Nah, ini juga dipicu dari kenyataan. Banyak keyakinan-keyakinan yang berbau mistik. Ternyata kebodohan. Ternyata kebodohan, saudara. Seperti misalnya, bagaimana supaya tidak ada geledek? Oh, ambil garam, lempar di atas rumah. Geledek akan berhenti. Kan setelah orang mengerti teknologi, orang jadi pinter, orang mengerti ilmu alam. Enggak begitu. Ngerti nggak guru itu apa? Nah, akhirnya saudaraku, kepercayaan kepada yang ilahi menjadi luntur, termasuk kepada Allah. Nangkep saudara? Nah, manusia modern mulai memandang bahwa semua yang tidak bisa dibuktikan Allah sign, tak dapat verifikasi Allah sign, ilmu pengetahuan manusia nonsen. Nah, ini satu fenomena yang terjadi sekarang, terutama di dunia barat. Terus, menurut manusia modern pada umumnya, bahwa manusia dapat hidup tanpa Tuhan. Tuhan bukanlah jaminan damai sejahtera dan segala kebutuhan manusia. Menurut mereka, sumber kesejahteraan umat manusia adalah karya-karya manusia itu sendiri yang bisa terisolir dari Allah. Ya, terisolir artinya bisa dipisahkan dari Allah. Tanpa Allah manusia bisa punya prestasi dan itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Terus? Karya-karya manusia itu misalnya seni, teknologi, sistem-sistem pemerintahan, dan lain-lain. Ya, dan Anda melihat bahwa banyak seniman, artis, penyanyi, bukan orang beragama. Dan mereka bisa menguasai massa. Mereka bisa mempengaruhi massa. Juga teknokrat-teknokrat. Lalu muncul kesimpulan, Allah tidak dibutuhkan. Nah, kalau di dunia timur yang masih berbau, yang masyarakatnya masih acceptable atau mudah menerima hal bersifat mistik, Tuhan ditawarkan sebagai juru selamat ekonomi. Tuhan ditawarkan sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ya. Ditawarkan sebagai sumber sejahtera. Tetapi salah. Ditawarkan sebagai sumber sejahtera, yaitu dengan berkat-berkat jasmani. Sebaliknya orang-orang barat misalnya, tidak perlu pakai Tuhan, mereka makmur. Sehingga Tuhan juga jadi tidak laku di sana. Teologi kemakmuran di Jepang nggak laku, saudara. Bisa ngerti maksudnya? Orang-orang Indonesia yang pendek pikir, yang mistik saja, saudara. Coba apa hubungannya antara doa lalu membuat orang gampang diterima kerja? Mestinya nggak ada, tapi diciptakan Allah yang bisa membuat itu. Nah, Allah saya yang saya yakini tidak begitu. Kalau orang malas tidak punya potensi, dia tidak berhak kerja di satu perusahaan dengan gaji yang pantas. Kalau kualitas potensinya hanya 2 juta, lalu dapat 5 juta, dia mencuri. Ngerti maksud saya? Kualitas diri, kalau dia bekerja pantas mendapat gaji 2 juta, lalu di pekerjaan dapat jabatan bagus gaji 10 juta, jahat sekali dia. Nangkep maksudnya? Allah saya tidak begitu. Tapi ada orang yang menawarkan Allah seperti ini. Ini ditertawakan, saudaraku, oleh orang-orang ateis. Ateis teoritis maupun ateis praktis. Nanti kita akan lihat apa itu maksudnya.
Anda masih bersama saya? Makanya kita harus cerdas-cerdas. Nah, apa yang kita pelajari di suara kebenaran ini, saudaraku, membuat kita kokoh berdiri menghadapi orang-orang ateis. Aku bekerja keras. Aku mengandalkan kekuatanku juga dalam rangka tanggung jawab untuk mengembangkannya. Tapi di atas semuanya, aku membutuhkan Tuhan yang merubah watakku. Sebab dunia ini produk gagal. Saya akan mendiami langit baru bumi baru. Nah, di sini baru kita boleh gambling. Dianggap dia gitu. Oke, dianggap gambling. Kalau sama-sama mati, kita akan buktikan apakah ada kehidupan di balik atau beyond the grave, di balik kubur. Nah, bersyukur saudara terus diinfus dengan kebenaran. Kebenaran yang murni seperti ini. Kalau kita bekerja keras seakan-akan Tuhan tidak membantu kita. Amin. Waktu kita berhadapan dengan Tuhan secara pribadi berdoa, kita tahu bahwa seluruh apa yang kita lakukan tidak ada artinya tanpa penyertaan Tuhan. Tak ada artinya maksudnya, walaupun saya berhasil dalam bisnis, walaupun saya banyak duit, kalau itu tidak membuat saya berubah karakter, tidak membuat saya menjadi anak Tuhan yang baik, membuat saya tidak pantas jadi anak-anak Allah, sia-sia. Amin. Nah, di sini dimensi pandangan kita harus benar. Teruskan, Pak. Di banyak negara di timur, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa masih kuat. Mereka menolak faham ateis yang dianggap sebagai faham orang-orang kafir tak bermoral. Namun kenyataan yang dapat disaksikan dan benar-benar telah terbukti, banyak orang yang mengaku adanya Tuhan, tetapi perbuatan mereka menunjukkan seakan-akan mereka tidak percaya adanya Tuhan. Mereka adalah kelompok yang secara teoritis bertuhan, teis teoritis. Secara teori percaya Tuhan itu ada. Terus? Tetapi sebenarnya mereka adalah ateis secara praktis, ateis praktis. Artinya dalam perbuatan, mereka tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kalau Anda percaya, Anda yakin, Anda punya anggapan Allah itu maha tahu, maka Anda akan berhati-hati dimanapun Anda berada. Di balik pintu, di balik koridor maupun di luar rumah, kita tahu mata Tuhan melihat. Tapi kalau orang sembrono, seakan-akan Tuhan tidak melihat perbuatan oleh ceroboh, you tidak percaya Allah itu ada. Itu namanya ateis praktis. Dalam perbuatan ateis. Secara teori bertuhan, teis teoritis, tapi ateis praktis dalam perbuatan. Nah, kalau misalnya di negara-negara barat misalnya atau negara-negara sekuler yang tidak percaya adanya Allah, tapi masih ada kebaikan. Sebab ada filosofi humanisme misalnya. Masih ada di mana nilai-nilai manusia dijunjung tinggi. Jangankan manusia, saudara, orang hutan pun dipertahankan. Ya, pencemaran laut pun dilawan, tindakan-tindakan pencemaran laut. Greenpeace misalnya, itu berani menghadang kapal nuklir. Bayangkan, saudara. Nah, filosofi-filosofi begini baik, tetapi jangan lupa, tanpa Tuhan itu kesombongan. Kefatalan kalau manusia tidak mau disubordinasi atau dibawahi oleh Allah. Oke, ini masih agak-agak kabur, tetapi fakta ini saya kemukakan, nanti kita akan melihat rangkumannya. Oke? Tapi nggak apa-apa, Anda biar berpandangan luas. Tetap implikasinya jelas dalam hidup kita. Ini tetap implikatif. Kalau Anda mau cerdas itu mesti belajarnya begini. Bukan hanya Allah itu baik. Yakini Allah itu baik. Ya jadi bodoh, saudara. Bukalah matamu, pelajarilah dengan cerdas dan teliti duniamu sekitar. Terus. Orang-orang seperti ini terdapat dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi kebutuhan agama. Ya, terus. Keyakinan akan Allah tidak cukup sebuah pengakuan lidah bibir saja. Pengakuan ini haruslah diekspresikan secara konkret dalam kehidupan. Ya. Seseorang yang percaya adanya Tuhan adalah seorang yang tentu menunjukkan keyakinannya itu dalam perbuatan. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 14 sampai. Perbuatan di sini bukan perbuatan liturgi atau seremonial saja loh. Perbuatan dalam seluruh tingkah lakunya.
Maka di surat Yakobus dikatakan, kalau kamu melihat saudaramu tidak pakai baju atau kedinginan, kau berkata selamat ya, baik-baik ya, tapi kamu nggak memberikan baju, kamu nggak punya iman. Tuh, itu kehidupan setiap hari, itu bukan tindakan dalam lingkungan seremoni, dalam lingkungan keberagaman. Itu dalam kehidupan konkret tiap hari. Langkah irama hidup tiap hari. Terus? Perbuatan seseoranglah yang menghidupi imannya. Ya, terus? Seperti di Indonesia, agama dijunjung tinggi sampai-sampai harus ada departemen yang mengurusi agama. Hal mana jarang ada di dunia lain. Dulu di Quran dikatakan justru departemen yang paling banyak korupsi, departemen apa? Kata Quran begitu. Saya tidak ikut-ikutan, itu kata Quran. Ya. Ironis sekali bukan? Ironis. Tapi Anda jangan ketawa, semua manusia punya kecenderungan yang sama. Anda pun dan saya pun punya kecenderungan yang sama. Bisa beragama tapi tidak bertuhan. Secara teis, secara teori bertuhan, secara tindakan tidak. Iman kita itu kita hidupi dalam perbuatan. Jadi saya harap Anda bukan hanya belajar yang namanya teologi ini. Ini udah masuk ranah teologi, nanti ke belakang Anda kan lebih agak dikit rumit, tetapi Anda akan jadi cerdas. Yang penting implikasinya dalam hidup, aplikatif dalam hidup Anda. Anda melakukan kebenaran ini. Anda bukan hanya sebagai pendengar, pelajar, tapi juga pelaku. Ya, terus. Tetapi fakta yang ada, betapa banyak praktek kejahatan di negeri ini yang dilakukan di semua kalangan masyarakat. Dari anggota masyarakat kelas bawah sampai pejabat tinggi negara yang terhormat. Ketidakadilan dan perampasan hak-hak kehidupan manusia lain terjadi begitu marak dan mudah. Dan masif, dan meluas, dan besar. Ada departemen agama. Ada penyembahan kepada Allah setiap hari. Bisa beberapa jam. Setiap hari. Ironis. Betapa tololnya. Tapi Anda jangan melihat orang lain loh. Lihat diri sendiri juga loh. Kita punya kecenderungan yang sama. Yuk kita takut Tuhan. Terus? Seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan harus merealisasikan kepercayaannya semakin jelas dalam perilakunya secara konkret. Memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup, real, dan nyata yang mengamati semua perbuatan manusia. Mungkin kalimat ini menimbulkan pertanyaan, apa maksudnya memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup, real, dan nyata? Maksud kalimat tersebut adalah menanggapi atau memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Pada kenyataannya seringkali kita tidak memperlakukan Dia sebagai yang real, nyata, hidup, dan ada. Ya, saudara. Coba kembangkan, saudara. Bukan hanya kita mewarisi secara estafet keyakinan akan Allah dari orang tua. Tapi cari Dia. Mau tidur, angkat tanganmu. Bangun tidur, hampiri. Sampai Anda punya pengalaman yang adikodrati. Di luar kodrat dengan Allah. Dan sudah berkata Allah itu ada. Dan itu tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Itu betul-betul personal experience. Pengalaman pribadi. Cari dan jangan berhenti sebelum menemukan. Saya rindu saudara. Semua kita sungguh-sungguh bergumul. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan menjadikan hal itu hal yang major, yang utama. Yang primer dalam hidup kita. Ya. Bukan sekunder. Kalau udah ngantuk-ngantuk baru berdoa. Kalau ada masalah baru cari Tuhan. Lagi kosong ya iseng-iseng ke gereja. Itu Tuhan saudara jadikan sebagai kebutuhan sekunder. Kadang-kadang Tuhan seperti ban serep mobil yang dibiarkan diam di bagasi. Ketika ban pecah, bocor, ya. Dulu kan belum ada tubeless ya. Baru sibuk nyari. Iya, ternyata ban serepnya juga bocor. Fakta begitu. Seperti ban serep.
Ada orang-orang seperti ini banyak. Kalau ada masalah baru, Yesus, Yesus, dengar doaku. Tidak ada penghormatan kepada Tuhan. Oke? Saudara cari Tuhan. Seperti saudara datang ke pedalaman Alkitab. Ini primer. Ini penting. Aku mau mengenal Allah. Dan percayalah saudara akan mendapatkan bahan-bahan yang tidak murah. Terus. Banyak orang tidak mempedulikan Allah. Dari mulut bisa saja mengaku percaya adanya Tuhan. Tetapi dalam hidup dan kelakuannya sehari-hari, ia tidak mengakui adanya Tuhan. Inilah yang disebut ateis praktis. Mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak menganggap Allah sebagai pribadi yang patut dihormati. Saudara mengerti ini? Banyak orang-orang kaya begitu. Orang-orang miskin juga tidak sedikit yang begitu. Kalau yang namanya membuat arisan keluarga, anak ulang tahun, engkong ulang tahun, opa ulang tahun, ya, wah persiapannya jauh-jauh hari. Kalau ada acara keluarga, wah dipersiapkan, kumpul keluarga rapat untuk acara ulang tahun mami yang kesekian atau ulang tahun kawin emas papi mami. Nanti lagi acara apa lagi rame. Tapi kenapa nggak cari Tuhan, berdoa bareng ke gereja, belajar Alkitab? Nggak. Anda jangan kira saya nggak melihat. Saya melihat fenomena real seperti itu. Ibu-ibu tuh ya kalau namanya sales, midnight sale, pameran apa di pameran-pameran tertentu gitu, apakah craft gitu, handicraft atau pameran apa, terus sale gitu. Itu rajin banget kalau orang lihat bagian bawahnya. Tapi Anda tidak mencari Tuhan. Film seri Korea dari pagi, dari terbit matahari sampai masuknya, dari masuknya sampai terbitnya lagi, bisa nggak ngantuk. Tapi kalau doa 5 menit sudah, Om kehabisan kata-kata. Pak, Bu, saya mau nanya, kalau Anda pacaran kehabisan kata-kata nggak? Nggak. Kalau pacaran nggak kehabisan kata-kata, karena Anda mencintai, menghargai, menghormati. Datang jam 6:30, 10:30 nggak berasa loh. 7:30, 8, 9, 10. Udah 4 jam. Udah mau 5 jam. Sampai papa, orang tua dari si perempuan udah malam. Kenapa bisa 4-5 jam gak berasa, saudara? Ayo. Kalau pergi bersama sama orang yang kita cintai, entah naik motor atau naik mobil, jarak jadi dekat. Dek di mana-mana. Kemana-mana deket deh pokoknya. Biar macet itu gak mikir tuh macet. Kalau boleh macet terus deh. Sebab kalau macet pegangan tangan gak bahaya. Kenapa kalau Tuhan Anda gak begitu? Gak begitu. Gak mencari sungguh-sungguh. Anda tahu ya khotbah saya yang lalu. Tuhan itu ternyata desainer untuk membuat relasi. Sebuah relasi. Aku gak ngerti kata Amsal. Kalau pria jatuh cinta atau pria wanita jatuh cinta, fall in love. Gak bisa aku mengerti. Makanya ya, kalau orang sampai jatuh cinta, itu jadi manusia lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, akan merasa begini nih. Anak saya didukunin. Nggak, cinta lebih kuat dari maut. Biar orang tua melarang, tetap ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Di rumah ada sofa tempat tidur bagus. Tapi demi si Jambrong tidur di rumah sempit di pinggir sungai, kalau banjir dia duduk di atas meja. Rela. Cinta itu begitu, saudara. Nah, kenapa untuk Tuhan kita nggak bikin relasi? Alkitab berkata, yang kumaksudkan hubungan antara umat dan Tuhan loh. Yang bisa seperti itu. Alkitab itu menyebutkan hubungan suami istri, lambang hubungan Kristus dengan jemaat. Kenapa kita nggak membangun, saudaraku? Sehingga Anda belum sampai tingkat jatuh cinta yang mendalam, saudara. Nanti gejala-gejala simptomnya adalah dia akan melayani Tuhan tanpa batas. Yang kedua, rindu bertemu. Dan rata-rata Anda belum sampai taraf rindu bertemu. Belum.
Ya, tapi saya harap nanti kita semua akan bertumbuh ke arah sana. Saya harus lebih dulu dari saudara dan jadi contoh. Bagaimana model orang yang rindu bertemu Tuhan. Bagaimana model orang yang menjadikan kematian sesuatu yang menggairahkan. Oke, teruskan. Mereka akan bersikap tidak peduli, acuh tak acuh terhadap Tuhan. Karena Allah tidak kelihatan, tidak dapat dijamah, dan tidak dilihat dengan mata jasmani. Maka ia diperlakukan atau dianggap tidak ada. Dalam kaitannya dengan hal ini, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Terus? Yohanes 20:29. Dalam hal apa dan bagaimana seseorang tidak memperlakukan Allah sebagai yang ada, real dan nyata? Dalam hal ketika mereka merasa khawatir, takut, cemas dalam menghadapi segala persoalan hidup. Ya, terus? Sebab kekhawatiran, ketakutan, kecemasan adalah bahasa orang yang tidak percaya. Seolah-olah Tuhan tidak ada, atau kalau percaya Allah itu ada, ia menilai bahwa Allah itu tidak bertanggung jawab atas hidup kita sebagai ciptaannya, terlebih sebagai anak-anaknya. Iya. Ya. Heran ya, orang lebih takut setan daripada takut Tuhan. Orang lebih yakin setan ada daripada Tuhan ada. Orang bisa begitu. Ini berarti Anda harus belajar terus sampai tingkat di mana Anda yakin Allah menyertai saudara. Sebenarnya memperlakukan Allah sebagai yang real itu cirinya nanti kita dua. Yang pertama, dia takut akan Tuhan, jadi hidup benar, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat dimanapun kita berada. Yang kedua, bebas dari takut dan cemas. Dia menyertai aku dimanapun aku berada, di pesawat terbang, di kapal, dimanapun, di darat, di laut, ya. Jangan kurang ajar. Jangan seperti desainer kapal Titanic yang dia berkata Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Pada waktu kapal itu mau di launching dan menuju ke New York, ya, dia berkata Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Betul nggak saudara? Dia berkata begitu. Unsinkable, tenggelam. Berani-beraninya loh. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan katanya. Saudara, sudah 100 tahun kapal itu tetap melegenda. Dan kisah-kisah sekitar itu tetap up to date. Begitu hangat. Sudah 100 tahun lalu, saudara. Yang menarik itu tadi. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Kurang ajar loh. Baru lawan es, belum lawan batu karang. Betul nggak? Lawan air. Air yang membeku maksudnya. Lambungnya bocor, nggak lebih 3 jam ya, 2 jam ya, habis. Nah, kalau saudara dengar begini, ini bukan saya cuma mau jual abad, jual ngomong. Saya mau kita rendah hati sama Tuhan. Amin. Jangan sok. Nasihat ini nggak bisa dibayar pakai duit, saudara. Nasihat ini nggak bisa dibayar pakai duit. Hargailah. Yang tidak menghargai, itu siapa? Nggak menghargai perkataan Tuhan. Saya takut loh ngadapin kekekalan. Saya mengajak Anda juga takut loh. Ayo, kekekalan itu mengerikan. Jangan main-main. Jangan mati sebelum jadi kekasih Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan dan alami. Dia ada. Dia real. Alami, saudara. Ya, terus. Kalau seseorang menganggap Allah tidak mau tahu dengan kesulitannya, maka sebagai akibatnya seringkali lebih bersandar dan bergantung kepada objek lain dan mulai membelakangi Tuhan. Membelakangi Tuhan dengan cara dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan, tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, Anda punya masalah, angkat tangan Tuhan. Perusahaanku ini punya masalah. Oh, yuk kerja keras, tapi tetap dibawa ke tangan Tuhan. Saudara, yuk mulai beri waktu untuk ketemu Tuhan, mempersoalkan masalah-masalah hidup saudara. Terus. Dalam hal ini kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan tetap nyata dan tidak terbatas. Tidak ada perkara yang mustahil baginya. Ia adalah Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Saudara, saya punya pengalaman yang saya nggak bisa bicarakan, tapi tetap saya mau ucapkan. Ketika saya dalam satu kondisi berat, punya masalah yang berat yang nggak bisa dipecahkan, lalu saya membawanya kepada Tuhan. Saya menemukan satu titik kekuatan, semacam titik saya ketemu satu titik di mana saya berkata, bagimu tiada yang mustahil, Bapakku. Lalu, hati saya, sejahtera luar biasa. Nah, menemukan titik itu loh, perlu, saudara. Anda ngerti maksud saya? Tuhan, ini berat. Aku tidak punya daya menyelesaikan masalah seberat ini. Tuhan, aku minta tolong Tuhan. Terus Tuhan, Bapa, aku mohon maaf kalau keputusanku kemarin salah atau tindakanku keliru sehingga aku menghadapi masalah besar ini. Tolong Tuhan. Sampai titik di mana saya meyakini Allah itu hidup, baginya tidak mustahil. Dia Bapakku. Yes, langsung kayak sudah selesai itu masalah. Kayak sudah selesai. Nanti berapa hari dia lemah lagi, bawa lagi dan temukan titik itu. Anda tahu endingnya? Tuhan pasti tolong. Cuman Tuhan sering punya schedule, roster yang kita tidak boleh ganggu. Kalau kita dewasa, kita ikuti jadwalnya Tuhan, bukan jadwal kita. Tapi God will make a way. Amin. God will make a way. Itu pasti, saudara. Anda punya masalah seberat apapun hari ini. Aduh, lihat suami kayak begini. Aduh, lihat atasan seperti ini. Aduh, lihat mertua seperti ini. Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu. Lihat istri seperti ini. Aku percayakan padamu. Tuhan, aku berlindung padamu. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Makanya cirinya satu loh. Orang itu tidak boleh gak mengasihi Tuhan. Itu aja. Kadang-kadang banjir dibiarkan terus naik gitu. Dari mata kaki naik terus sampai segini. Nggak mungkin lewat. Nggak mungkin. Makanya kalau baru semata kaki jangan terus lompat-lompat. Tolong. Itu baru semata kaki, Bu. Sudah gini. Gerubuk-gerubuk. Tetap tenang Tuhan. Aku menantikan pertolongan-Mu. Kalau banjir. Waduh, kita endapan lalu. Wah, puji Tuhan. Ada kayu. Datang dipeluk buaya. Saudara, nantikan pertolongannya. Dia pasti akan menolong pada waktunya. Amin. Yang punya persoalan hari ini yang rasanya sudah tidak mungkin terpecahkan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara, yang saya ngomong tadi itu nggak main-main loh. Saya beberapa kali dalam sepanjang hidup saya ini mengalami masa-masa yang sulit. Yang tidak ada jalan keluar dari mana-mana. Temukan titik itu, saudara. Temukan titik itu. Teruskan. Apa yang pernah Allah lakukan dalam sejarah dan sebagian ditulis oleh Alkitab juga dapat dan mau Allah kerjakan pada zaman kita di abad komputer ini. Ia tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dia adalah penguasa yang tidak kelihatan, yang menentukan segala sesuatu. Pemerintahan dan kuasanya tidak terbatas di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam genggaman Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini kita patut meneladani iman perwira di Kapernaum yang mempercayai kuasa Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Dia adalah Allah yang hidup, nyata, real, dan ada. Hendaknya kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala pergumulan hidup. Senantiasa mengandalkan Dia, sehingga kita akan membuktikan bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya. Andalkan. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan. Nantikan Tuhan. Saya tidak akan lupa dan saya akan terus menceritakan pengalaman ini. Betapa pentingnya sekolah minggu. Ketika saya stres, mama meninggal dikubur, saya nggak diberitahu, saya begitu kecewa dengan papa. Saya tidak mau mengakui orang tua dalam kondisi yang stres, saya sendiri. Saya ingat Tuhan. Saya datang ke ruangan di mana sekolah minggu, di ruangan sekolah
Di situ juga untuk sekolah minggu. Kan dulu ada sekolah Kristen yang dipakai sekolah minggu. Saya masuk ruangan itu. Saya berkata begini, temanilah aku Tuhan, karena jalanku sepi. Dan hari ini saya membuktikan bahwa dia melindungi hidup saya. Dia bisa terbukti, saudara. Percaya deh, saya sudah mengalami beberapa masalah-masalah berat. Dia hidup. Sulit untuk mengatakan Allah tidak ada. Dan kalau orang mengalami Tuhan sungguh-sungguh, Anda tahu nggak bukti yang benar? Dia akan membela Tuhan tanpa batas. Dia akan sangat mencintai Tuhan. Dia akan melayani Tuhan tanpa memikirkan upah. Jadi banyak orang yang, oh Tuhan baik kepada saya, memberkati, tapi lu pelit. Lu nggak mikir keselamatan jiwa-jiwa. Ngomong kosong kamu. Saya rindu Anda membuktikan Allah itu ada, saudaraku. Saya sudah katakan tadi, tidak bisa diungkapkan waktu Anda angkat tangan pagi hari atau malam hari. Allah Abraham, Ishak dan Yakub Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau. Itu ada tali yang nyambung yang tidak bisa dikatakan kepada orang lain. Tapi tetap orang yang ketemu Tuhan beda dengan orang yang tidak bertemu dengan Tuhan tiap hari. Very different. Nah sekarang saudara masih punya kesempatan untuk menemukan Tuhan. Kenapa tidak sungguh-sungguh? Alami dia itu ada. Ini kalimat berikutnya. Kalau kita tidak belajar mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi miskin dengan kesaksian. Tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Padahal Allah adalah Allah yang real. Dia adalah sahabat yang dapat dan mau dimintai pertimbangannya. Terus. Ia adalah Bapa yang dapat dan mau mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Menghibur, menguatkan, menyembuhkan. Dia adalah pemelihara sempurna, juru selamat atas setiap pergumulan hidup ini. Oleh sebab itu harus ditegaskan bahwa hendaknya kita memperlakukan dia sebagai Allah yang hidup, real, nyata, dan ada. Nah, berapa berani bayar saudara duit untuk bisa bertemu dengan seorang gubernur dan mendapatkan bantuan atau kontribusi yang berarti? Ayo, berapa saudara berani bayar untuk bisa bertemu seorang menteri, apalagi seorang presiden? Sedangkan Tuhan semesta alam lebih dari seorang gubernur, lebih dari seorang menteri, bahkan lebih tinggi dari semua presiden di dunia. Kenapa kita tidak mencari dia? Secara teologi ya kita belajar. Kita optimalkan logika kita untuk menganalisa Alkitab dengan pikiran dan nalar yang optimal digunakan. Tetapi miliki pengalaman yang mistisisme, pengalaman batiniah dengan Tuhan. Mulailah saudara dan buktikan bahwa Allah itu